Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami, kami boleh memperoleh rema yang baru untuk kami boleh lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Dia Sudah Menyediakan. Diambil dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 23. Dan juga pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari 1 Tawarik pasal yang ketiga sampai pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu menyempatkan diri untuk membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca Kolose 1 ayat 17 sampai 23. Demikian. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir bahwa perjalanan kerohanian kita dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun jika kita mempelajari Alkitab, maka kita dikejutkan bahwa Dia telah terlibat dalam hidup kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Mazmur 139 ayat 13 menuliskan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita dan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Selanjutnya dalam ayat 16 dikatakan bahwa matanya melihat selagi kita bakal anak, artinya sebelum lahir. Dan hari-hari kita telah tertulis dalam kitabnya sebelum satu pun ada. Saudara, ini membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidup kita. Dia juga yang memimpin hidup kita bahkan setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dia masih menyertai kita jika kita ada di dalamnya. Setiap anak Tuhan haruslah menyadari dan mengetahui bahwa tujuan akhir dari hidupnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yakni Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 29 demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mungkin saudara berkata, puji Tuhan, aku telah mengetahui tujuan akhir dari hidupku. Tapi rasanya aku tidak akan mungkin bisa mencapainya. Memang saudara, apa yang saudara rasakan itu betul. Karena Tuhan tidak pernah mengharapkan saudara untuk berjalan sendirian.
Tuhan sendirilah yang akan menyediakan bantuan terbaik bagi saudara di sepanjang kehidupan saudara. Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang lepas tangan dan tidak mau tahu. Sebaliknya, Dia yang sudah terlibat dalam hidup kita dari sebelum kita lahir, menuntun kita sampai pertobatan kita, dan terus dilanjutkan sampai pada akhirnya, yakni sampai bukan saja saat kita menutup mata, tetapi sampai pada hari Kristus Yesus, yaitu pada hari kedatangan Yesus kedua kali. Kolose 2 ayat 9-10 menuliskan, sebab di dalam Dia berdiam segala secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara, kepenuhan Kristus diperlihatkan dalam bentuk burung merpati yang turun ke atasnya setelah Dia keluar dari baptisan air di sungai Yordan. Ini menandakan bahwa Roh Kudus turun dan memenuhi hidup Kristus. Kepenuhan yang telah diberikan di dalam Kristus kepada kita adalah Roh Kudus yang sama. Roh Allah sendiri datang untuk tinggal di dalam kita. Dan kita dengan demikian memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup saleh. 2 Petrus 1 ayat 3. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kepenuhan ini bukanlah sesuatu hasil pencapaian kita, tapi semua karena kasih karunia Allah yang telah disediakan Allah bagi kita. Apa perenungan kita hari ini? Menyadari akan hal ini, sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Saudara tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara berjalan sendiri. Dia tidak pernah membiarkan saudara dengan kekuatan, sumber daya, atau hikmat dan kemampuan saudara sendiri. Mengapa? Karena saudara sudah diberi kepenuhan Roh Kudus. Dari Kolose 2 ayat 9-10 yang tadi kita sudah baca. Kita seringkali merasa tidak berdaya karena kita tidak sadar. Kita lupa bahwa kita telah diperlengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus. Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang telah Allah mulai di dalam kita, Dia akan menyempurnakannya setiap hari melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapinya seorang diri. Kita hanya perlu menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan Dia yang ada di dalam kita, di dalam saudara, akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, Engkau sudah menyediakan semuanya. Engkau tinggal di dalam kami dengan kepenuhan di dalam Kristus. Dan itulah yang membuat kami mampu menghadapi segala sesuatu. Bukan karena kami kuat, bukan. Tetapi karena siapa yang ada di dalam kami, yaitu Roh Allah sendiri. Roh Allah yang jauh lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus.
Sebab itu kami yang ada di dalam Kristus pun, kami akan sanggup lebih dari pemenang oleh Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan segalanya bagi kami. Apapun yang kami butuhkan untuk hidup yang saleh, Engkau sudah menyediakannya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.